Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu pensiunan ASN yang saya hormati, mohon jangan langsung percaya kabar yang hari-hari ini berseliweran di HP. Jangan buru-buru ke ATM hanya karena melihat judul video yang bilang rapel sudah cair. Jangan langsung klik link yang dikirim orang asing. Dan jangan langsung panik hanya karena ada pesan WhatsApp yang kelihatannya meyakinkan. Karena hari ini 20 Mei 2026 kita akan bahas satu topik yang benar-benar sedang bikin banyak pensiunan deg-degan, penasaran, berharap tapi juga takut kecewa lagi. Topik itu adalah rapel gaji pensiunan 2026. Kata rapel ini memang cuma 5 huruf tapi dampaknya bisa besar sekali di hati Bapak dan Ibu semua. Ada yang membayangkan bisa melunasi utang. Ada yang berharap bisa membeli obat. Ada yang ingin memperbaiki kacamata. Ada yang ingin membantu anak dan cucu. Ada juga yang sekadar ingin bernapas sedikit lebih lega di tengah harga kebutuhan yang terus naik. Tapi pertanyaannya sekarang, Bapak Ibu, benarkah rapel gaji pensiunan 2026 sudah pasti cair? Benarkah tanggal 20 Mei 2026 ini menjadi hari penting untuk pencairan? Benarkah Taspen sudah mulai memproses pembayaran tambahan? Atau jangan-jangan sebagian kabar yang beredar masih sebatas prediksi, harapan, dan judul yang dibuat supaya orang penasaran lalu mengklik? Nah, karena ini menyangkut uang pensiun, menyangkut rekening, menyangkut hak para purna bakti, dan menyangkut ketenangan keluarga, maka pembahasan ini harus kita bawa dengan kepala dingin. Jangan pakai emosi dulu, jangan pakai rasa kecewa dulu. Kita pelan-pelan urai supaya Bapak dan Ibu tidak salah paham, tidak tertipu, dan tidak ikut terbawa arus kabar yang belum jelas sumbernya. Coba Bapak, Ibu ingat-ingat sebentar. Sudah berapa kali dalam beberapa minggu terakhir Bapak dan Ibu membuka HP hanya untuk mengecek apakah ada notifikasi transfer masuk? Sudah berapa kali membuka mobile banking, lalu melihat saldo masih sama seperti kemarin? Sudah berapa kali mendengar tetangga bilang sih katanya rapel mau cair minggu ini dia, tapi setelah ditunggu-tunggu dia tidak ada perubahan apa-apa. Rasa seperti itu tidak ringan Bapak Ibu. Apalagi bagi pensiunan yang penghasilannya terbatas, setiap rupiah terasa penting. Uang pensiun bulanan bukan hanya angka di rekening, uang itu untuk belanja beras, minyak, gula, obat, listrik, air, biaya kontrol dokter, ongkos cucu sekolah, dan kadang-kadang juga untuk membantu anak yang sedang kesulitan. Ada seorang ibu pensiunan guru di Bandung yang pernah bertanya dengan suara pelan, "Mas, rapel itu benar-benar ada atau cuma ramai di internet saja?" Pertanyaan sederhana tapi terasa sekali harapannya. Beliau bukan ingin hidup mewah. Beliau cuma ingin ada tambahan sedikit supaya belanja bulanan tidak terlalu berat. Ada juga seorang bapak pensiunan pegawai dinas di Surabaya. Usianya sudah tidak muda lagi, sudah sekitar 7 tahun menikmati masa pensiun. Tapi meski sudah pensiun, tanggung jawabnya belum selesai. Beliau masih membantu biaya kuliah cucunya. Waktu mendengar kabar rapel, beliau langsung bilang, kalau ini benar cair, saya bisa bayar utang ke tetangga yang sudah lama sabar menunggu. Bayangkan Bapak Ibu, rapel bagi sebagian orang bukan untuk liburan, bukan untuk beli barang mewah, bukan untuk gaya-gayaan. Rapel itu bisa menjadi jalan keluar kecil dari beban yang sudah lama dipikul diam-diam. Bahkan ada cerita yang lebih menyentuh. Seorang nenek pensiunan perawat dari Makassar pernah bercerita bahwa alat bantu dengarnya rusak sudah sekitar 3 bulan. Suaranya pelan sekali. Beliau bilang, saya cuma ingin bisa mendengar suara azan dengan jelas lagi. Kalimat itu sederhana tapi menusuk hati. Di usia senja, hal yang bagi orang lain tampak kecil, bagi beliau itu sangat berarti. Karena itulah ketika kabar rapel pensiunan 2026 ramai lagi pada 20 Mei 2026, wajar kalau banyak hati kembali berharap. Wajar kalau Bapak dan Ibu bertanya-tanya. Wajar kalau grup WhatsApp pensiunan kembali ramai. Wajar kalau orang mulai saling mengirim video, screenshot, dan kabar terbaru. Tapi justru karena harapan itu besar, kita harus lebih hati-hati. Harapan yang besar sangat mudah dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ketika banyak pensiunan sedang menunggu kepastian, para pembuat kabar palsu dan penipu digital bisa masuk dari celah itu. Sekarang banyak sekali konten yang memakai thumbnail mencolok. Ada panah merah besar, ada tulisan resmi cair, ada gambar uang bertumpuk, ada wajah pejabat, ada kalimat cek rekening sekarang. Ada juga yang menyebut tanggal tertentu dengan sangat meyakinkan, seolah-olah pencairan sudah pasti terjadi. Bapak, Ibu, kita harus jujur. Judul seperti itu memang bikin penasaran. Siapa yang tidak ingin klik kalau melihat tulisan rapel pensiunan cair hari ini? Siapa yang tidak deg-degan kalau melihat kalimat Taspen akhirnya buka suara? Siapa yang tidak ingin segera tahu kalau ada kabar tentang uang tambahan? Tapi setelah diklik, kadang isinya tidak sejelas judulnya. Kadang hanya berisi dugaan. Kadang hanya mengulang informasi lama. Kadang tidak ada sumber resmi. Kadang cuma mengait-ngaitkan pernyataan umum dengan harapan pencairan. Akhirnya Bapak dan Ibu yang menonton jadi bingung. Harapan naik sebentar, lalu jatuh lagi. Yang lebih menyakitkan setelah menonton video seperti itu, banyak pensiunan langsung mengecek rekening. Ada yang ke ATM, ada yang minta anaknya membuka mobile banking, ada yang bertanya ke tetangga, tapi ternyata saldonya tetap sama. Tidak ada tambahan, tidak ada rapel, tidak ada notifikasi masuk.
Lama-lama rasa berharap berubah menjadi kecewa. Kecewa berubah menjadi marah. Lalu ada yang mulai menyalahkan Taspen. Ada yang berkata kok lama sekali. Ada yang mengira pemerintah tidak peduli. Ada yang merasa dipermainkan. Saya paham betul perasaan itu. Tapi Bapak Ibu, mari kita luruskan baik-baik. Dalam urusan uang pensiun, apalagi kalau menyangkut jutaan penerima dan uang negara, tidak ada proses yang bisa dilakukan hanya karena kabar viral. Semua harus ada dasar hukum. Semua harus ada aturan. Semua harus ada perintah resmi. Semua harus masuk dalam mekanisme keuangan negara. Taspen tidak bisa sembarangan mencairkan uang rapel hanya karena ramai di YouTube atau WhatsApp. Pemerintah juga tidak bisa langsung membayar tanpa aturan yang jelas. Kalau semua dilakukan tanpa dasar hukum, justru itu bisa menjadi masalah besar. Jadi sekarang kita masuk ke inti pembahasan. Dari mana sebenarnya kabar rapel gaji pensiunan 2026 ini muncul? Kenapa sejak akhir 2025 sampai Mei 2026 kabarnya terus hidup, terus dibicarakan, dan terus menjadi harapan banyak orang? Kabar ini muncul karena memang ada pembicaraan luas tentang kesejahteraan pensiunan. Banyak pensiunan merasa biaya hidup semakin berat, harga kebutuhan pokok naik, biaya obat naik, biaya perawatan kesehatan tidak murah. Sementara uang pensiun bulanan bagi sebagian orang tidak cukup longgar. Dari situ muncul wacana penyesuaian. Banyak pihak berharap agar ada kebijakan yang lebih berpihak kepada pensiunan. Ada yang membicarakan kenaikan gaji pensiun. Ada yang membicarakan selisih pembayaran. Ada yang menyebut istilah rapel. Lalu dari pembicaraan itu muncullah berbagai versi kabar di masyarakat. Tapi Bapak Ibu harus ingat satu hal yang sangat penting. Wacana belum tentu kebijakan. Pembahasan belum tentu keputusan. Kabar viral belum tentu surat resmi. Dan harapan belum tentu otomatis menjadi pencairan. Di Indonesia, untuk urusan gaji, pensiun, tunjangan, dan pembayaran dari negara, semuanya harus melewati jalur resmi. Tidak bisa hanya karena ada isu, lalu besok langsung masuk rekening. Tahap pertama yang paling penting adalah adanya dasar hukum, biasanya berupa peraturan pemerintah atau aturan resmi terkait. Di dalam aturan itulah harus dijelaskan apakah ada penyesuaian, berapa besarannya, siapa saja penerimanya, sejak kapan berlaku, bagaimana perhitungannya, dan apakah ada pembayaran untuk bulan-bulan sebelumnya. Kalau bicara rapel, pertanyaannya bukan hanya cair atau tidak, pertanyaannya lebih rinci. Berlaku mulai bulan apa? Apakah dihitung sejak Januari 2026? Apakah hanya untuk pensiunan ASN? Apakah pensiunan janda dan duda termasuk? Bagaimana dengan pensiunan TNI dan Polri? Bagaimana mekanisme pencairannya? Apakah langsung sekaligus atau bertahap? Semua itu tidak bisa dijawab berdasarkan rumor. Semua itu harus tertulis dalam aturan resmi. Tanpa aturan resmi, tidak ada dasar perhitungan yang kuat. Jadi kalau sampai 20 Mei 2026, Bapak dan Ibu belum melihat pengumuman resmi yang jelas, belum ada salinan aturan resmi yang bisa dipertanggungjawabkan, dan belum ada pemberitahuan resmi dari kanal pemerintah atau Taspen, maka jangan dulu menganggap rapel sudah pasti cair. Bukan berarti pasti batal. Tapi artinya prosesnya belum sampai tahap pencairan yang bisa dipastikan. Tahap kedua adalah urusan anggaran. Ini juga penting sekali. Banyak orang mengira uang rapel tinggal dibayarkan begitu saja. Padahal uang pensiun dan tambahan pembayaran seperti rapel harus masuk dalam perhitungan keuangan negara. Anggarannya harus jelas. Sumber dananya harus jelas. Besarannya harus dihitung. Penerima pensiun jumlahnya sangat banyak. Kalau ada tambahan sedikit saja per orang, totalnya bisa menjadi sangat besar ketika dikalikan jutaan penerima. Karena itu pemerintah harus menghitung kemampuan fiskal, mempertimbangkan APBN, dan menyesuaikan dengan prioritas lain. APBN itu bukan hanya untuk pensiun. Ada pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, subsidi, infrastruktur, pertahanan, program pangan, gaji pegawai aktif, pelayanan publik, dan banyak kebutuhan lain. Maka kalau ada kebijakan tambahan untuk pensiunan, pemerintah harus memastikan semuanya aman secara anggaran. Tahap ketiga adalah instruksi atau perintah teknis kepada lembaga pembayaran. Dalam konteks pensiunan ASN, Taspen berada sebagai pelaksana pembayaran. Taspen menjalankan pembayaran berdasarkan data, aturan, dan perintah resmi. Jadi posisi Taspen bukan pembuat kebijakan utama. Taspen tidak menentukan sendiri apakah rapel ada atau tidak. Taspen hanya bisa bergerak kalau dasar hukumnya jelas dan perintah pembayarannya sudah turun. Ini yang sering disalahpahami. Banyak orang marah kepada Taspen karena rapel belum cair. Padahal Taspen tidak bisa mencairkan dana tanpa dasar hukum. Ibaratnya begini Bapak Ibu, kalau kita belanja di toko lalu harga barang naik, kita tidak bisa memarahi kasir. Kasir hanya menjalankan sistem harga yang sudah ditentukan. Begitu juga Taspen. Taspen menjalankan pembayaran sesuai aturan yang berlaku. Kalau nanti aturan resmi sudah keluar, anggaran sudah tersedia, dan instruksi pembayaran sudah jelas, barulah Taspen melakukan proses teknis. Di situ data pensiunan harus dicocokkan. Nama, NIP, nomor rekening, status penerima, status keluarga, pensiunan utama, janda, duda, ahli waris, dan berbagai data lain harus dipastikan benar.
Karena jumlah penerimanya sangat banyak, proses pencairan juga bisa saja tidak langsung serentak untuk semua orang dalam 1 detik yang sama. Ada yang mungkin lebih dulu menerima, ada yang beberapa hari kemudian, ada yang harus menunggu karena rekening tidak aktif atau data belum cocok. Maka jangan langsung panik kalau nanti suatu saat ada pencairan, tetapi rekening Bapak atau Ibu belum masuk pada hari yang sama dengan orang lain. Nah, sekarang kita bahas tanggal yang sedang ramai, yaitu 20 Mei 2026. Banyak orang menjadikan tanggal ini sebagai titik harapan baru. Ada yang bilang tanggal ini penting. Ada yang bilang setelah tanggal ini akan ada kepastian. Ada yang mengaitkan dengan proses administrasi. Ada pula yang langsung menyimpulkan bahwa rapel akan cair. Bapak Ibu, kita harus bedakan antara tanggal pembahasan, tanggal agenda, tanggal target, dan tanggal pencairan. 4 hal ini tidak sama. Bisa saja ada pembahasan pada tanggal tertentu, tapi pencairan belum terjadi. Bisa saja ada target penyelesaian administrasi, tapi belum ada pembayaran. Bisa saja ada kabar internal yang belum final, tapi sudah dibesar-besarkan menjadi kabar pasti. Jadi jangan jadikan tanggal 20 Mei 2026 sebagai patokan mutlak pencairan kalau belum ada pengumuman resmi. Tanggal boleh kita pantau, tapi jangan kita jadikan sumber kepanikan. Harapan boleh, tapi tetap harus ditempatkan di atas informasi yang benar. Saya tahu bagi sebagian Bapak dan Ibu, kalimat tunggu informasi resmi terdengar melelahkan. Karena sudah terlalu sering menunggu, tapi lebih baik menunggu dengan hati-hati daripada tertipu oleh kabar palsu. Lebih baik pelan tapi aman daripada buru-buru lalu kehilangan uang. Disinilah kita perlu bicara soal penipuan. Ini bagian yang sangat penting. Saat isu rapel viral, banyak penipu bisa memakai nama taspen, pemerintah, bank, atau lembaga tertentu. Mereka bisa mengirim pesan WhatsApp, mereka bisa menelepon, mereka bisa memakai foto profil resmi, mereka bisa membuat link palsu yang tampak meyakinkan. Ada satu contoh yang perlu Bapak dan Ibu bayangkan. Seorang pensiunan bernama Pak Ahmad, mantan guru, sudah pensiun sekitar 5 tahun. Uang pensiunnya tidak besar. Setiap bulan sebagian besar dipakai untuk makan sederhana dan membeli obat istrinya yang sakit menahun. Suatu pagi Pak Ahmad menerima telepon dari nomor tidak dikenal. Suara di telepon terdengar sopan, rapi, dan seperti orang kantor. Orang itu berkata, "Selamat pagi Pak Ahmad, kami dari bagian khusus Taspen. Data Bapak sudah masuk sebagai penerima rapel pensiun 2026. Tapi karena sistem sedang maintenance, pencairan tidak bisa masuk otomatis. Bapak cukup klik link ini, isi data dan masukkan kode OTP. Besok pagi dana rapel Bapak masuk." Bayangkan perasaan Pak Ahmad. Orang yang sudah lama menunggu kabar rapel tiba-tiba mendapat telepon seperti itu. Hatinya pasti bergetar. Ia merasa doa-doanya akhirnya dijawab. Tanpa sempat berpikir panjang, ia klik link tersebut. Lalu ia masukkan data dan kode OTP. Dalam hitungan detik, tabungan yang dikumpulkan bertahun-tahun hilang. Rekeningnya kosong. Bukan rapel yang masuk, justru uang yang ada lenyap. Bapak Ibu, kejadian seperti ini bisa menimpa siapa saja, karena penipu sekarang pintar. Mereka tahu cara berbicara. Mereka tahu istilah-istilah resmi. Mereka bisa menyebut validasi, sinkronisasi, maintenance, pencairan tahap 1, data penerima, dan lain-lain. Tujuannya satu, membuat Bapak dan Ibu percaya. Maka tolong ingat baik-baik. Pencairan resmi tidak membutuhkan kode OTP. Pencairan resmi tidak meminta biaya administrasi pribadi. Pencairan resmi tidak meminta Bapak dan Ibu mengirim foto KTP ke nomor asing. Pencairan resmi tidak meminta klik link mencurigakan. Pencairan resmi tidak meminta transfer uang dulu. Pencairan resmi tidak dilakukan melalui telepon pribadi yang mendesak-desak. Kalau benar ada pembayaran resmi, dana akan masuk melalui jalur yang sah ke rekening yang sudah terdaftar. Informasinya akan diumumkan melalui kanal resmi, bukan melalui pesan acak dari nomor tidak dikenal. Kalau ada orang mengaku bisa mempercepat pencairan rapel dengan syarat membayar uang administrasi, itu tanda bahaya. Kalau ada yang meminta OTP, langsung tutup. Kalau ada yang mengirim link tidak jelas, jangan klik. Kalau ragu, hubungi kantor Taspen terdekat, bank tempat Bapak Ibu menerima pensiun, atau tanyakan kepada keluarga yang paham teknologi. Sekarang mari kita lihat sisi emosionalnya. Mengapa kabar rapel ini begitu kuat efeknya? Karena banyak pensiunan sedang benar-benar butuh kejelasan. Ada yang hidup dari satu tanggal pembayaran ke tanggal pembayaran berikutnya. Ada yang setiap bulan harus memilih beli obat dulu atau belanja dapur dulu. Ada yang ingin membantu cucu tapi dirinya sendiri juga pas-pasan. Ada seorang janda pensiunan, kita sebut saja Bu Sri, tinggal di pinggiran Semarang. Suaminya dulu seorang camat, sudah wafat 5 tahun lalu. Setiap bulan Bu Sri menerima pensiun janda sekitar 1,8 juta rupiah. Uang itu harus dibagi untuk listrik, air, iuran sampah, beras, minyak, sayur, obat darah tinggi, obat kolesterol, bensin motor tua, dan sedikit simpanan darurat. Ketika mendengar kabar rapel akan cair akhir April, Bu Sri langsung membuat daftar kebutuhan. Ia ingin membeli kacamata baru karena kacamatanya sudah retak. Ia ingin membeli sembako untuk stok sebulan. Ia ingin mengirim sedikit uang untuk cucunya yang sedang ujian sekolah. Ia juga ingin menyisihkan sedikit untuk berjaga-jaga kalau sakit.
Tapi April berlalu, tidak ada rapel. Mei datang, tetap belum ada tambahan. Lalu pada 20 Mei 2026 kabar itu muncul lagi. Hati Bu Sri kembali berharap, tapi juga takut kecewa. Dalam hati ia bertanya, ini benar atau hanya kabar seperti kemarin lagi? Bapak Ibu banyak pensiunan mungkin merasakan hal yang sama, seperti Bu Sri. Ingin percaya tapi takut dikecewakan. Ingin berharap tapi lelah menunggu. Ingin tenang tapi kabar di HP terus membuat pikiran tidak berhenti. Karena itu menjaga kesehatan mental juga penting. Jangan setiap jam mengecek rekening. Jangan setiap hari menonton video yang hanya membuat panik. Jangan ikut menyebarkan kabar sebelum jelas sumbernya. Jangan sampai tekanan darah naik gara-gara informasi yang belum tentu benar. Ada seorang pensiunan dari Yogyakarta, sebut saja Pak Daryanto. Beliau mantan dosen, orangnya rasional dan terbiasa berpikir logis. Tapi suatu malam beliau pernah berkata, saya sampai mimpi rapel cair. Waktu bangun saya cek rekening, ternyata tidak ada apa-apa. Apakah saya terlalu serakah karena berharap hidup sedikit lebih baik? Bapak Ibu berharap bukan serakah. Pensiunan berhak berharap. Para purna bakti sudah bekerja bertahun-tahun untuk negeri ini. Ada yang mengajar anak bangsa, ada yang melayani masyarakat di kantor kecamatan, ada yang bekerja di dinas, ada yang bertugas di rumah sakit, ada yang menjalankan administrasi negara. Mereka semua punya jasa. Jadi tidak salah kalau pensiunan berharap kesejahteraannya diperhatikan. Yang perlu dijaga adalah jangan sampai harapan itu berubah menjadi stres, marah berlebihan, atau celah untuk ditipu. Kalau nanti benar ada aturan resmi tentang penyesuaian dan rapel, maka kemungkinan perhitungan rapel akan mengikuti isi aturan tersebut. Misalnya, kalau suatu aturan ditetapkan pada bulan tertentu tetapi berlaku mundur sejak Januari 2026, maka selisih pembayaran dari bulan sebelumnya bisa dihitung sebagai rapel. Namun ini hanya bisa dipastikan kalau aturannya sudah ada dan jelas. Jadi fokus utama Bapak dan Ibu bukan mengejar tanggal viral, tetapi menunggu dasar hukum resmi. Bukan percaya pada screenshot yang tidak jelas, tetapi melihat pengumuman dari sumber yang sah. Bukan ikut panik karena judul video, tetapi memahami alur kebijakan. Sekarang apa yang sebaiknya dilakukan pensiunan sambil menunggu kejelasan? Pertama, pastikan data rekening aktif. Jangan sampai rekening penerima pensiun bermasalah. Kalau kartu ATM sudah lama tidak digunakan, kalau rekening pernah diblokir, atau kalau ada perubahan data, segera cek ke bank atau kantor layanan terkait. Kedua, pastikan data keluarga dan status penerima benar. Untuk pensiunan janda atau duda, status penerima harus sesuai. Kalau ada perubahan status keluarga, jangan ditunda melapor melalui jalur resmi. Ketiga, pantau sumber resmi. Jangan hanya mengandalkan grup WhatsApp. Grup WhatsApp bisa membantu menyebarkan informasi, tapi juga bisa menyebarkan kabar yang belum terverifikasi. Bapak dan Ibu bisa memantau kanal resmi pemerintah, Taspen, Asabri untuk yang terkait, atau organisasi pensiunan yang sah. Keempat, bicarakan dengan keluarga. Kalau ada pesan mencurigakan, jangan langsung ditanggapi sendiri. Tunjukkan kepada anak, cucu, atau kerabat yang lebih paham teknologi. Kadang 1 menit bertanya bisa menyelamatkan tabungan bertahun-tahun. Kelima, kalau nanti rapel benar-benar cair, gunakan dengan bijak. Jangan langsung habis dalam beberapa hari. Utamakan kebutuhan pokok, obat-obatan, tagihan penting, perbaikan alat kesehatan, tabungan darurat, dan membantu keluarga secukupnya. Kalau ada lebih, boleh juga disisihkan untuk sedekah. Uang yang lama ditunggu sebaiknya menjadi sumber ketenangan, bukan sumber masalah baru. Bapak Ibu, di tengah pembahasan tentang rapel ini, pemerintah juga menjalankan banyak program lain. Ada program untuk pangan, ada program pendidikan, ada program kesehatan, ada program digitalisasi, ada pembangunan, ada bantuan sosial, dan berbagai agenda nasional lainnya. Artinya roda pemerintahan terus berjalan. Tapi khusus untuk pensiunan, setiap kebijakan harus dihitung dengan hati-hati karena menyangkut hak jutaan orang dan keberlanjutan anggaran. Maka kesimpulannya begini. Pertanggal 20 Mei 2026, kabar rapel pensiunan 2026 memang menjadi harapan besar dan sedang ramai dibicarakan. Namun pencairan tidak bisa dipastikan hanya berdasarkan video viral, pesan WhatsApp, atau tanggal yang disebut tanpa dokumen resmi. Untuk bisa benar-benar cair, harus ada dasar hukum, kesiapan anggaran, dan perintah pembayaran kepada pelaksana. Kalau semua itu belum jelas, maka rapel belum bisa disebut pasti cair. Tapi ini juga bukan berarti otomatis batal. Artinya prosesnya masih perlu dipantau dengan sabar dan hati-hati. Bapak, Ibu pensiunan ASN yang saya hormati, jangan merasa sendirian. Kegelisahan Bapak dan Ibu itu wajar, harapan Bapak dan Ibu juga wajar. Rasa kecewa setelah berkali-kali mendengar kabar yang belum terbukti juga manusiawi. Tapi mari kita jaga diri, jaga hati, jaga kesehatan, jaga rekening, jaga data pribadi, jangan klik link sembarangan, jangan beri OTP kepada siapapun, jangan bayar biaya apapun kepada orang yang mengaku bisa mempercepat pencairan, jangan mudah percaya pada kabar yang tidak jelas sumbernya. Semoga apa yang menjadi hak para pensiunan segera mendapatkan kejelasan. Semoga pemerintah benar-benar mendengar suara para purna bakti yang sudah lama mengabdi.
Semoga jika ada kebijakan baik untuk pensiunan, prosesnya berjalan lancar, adil, aman, dan tepat sasaran. Dan untuk Bapak, Ibu yang sedang menunggu, semoga Allah memberikan ketenangan hati, kesehatan yang kuat, rezeki yang cukup, dan perlindungan dari segala bentuk penipuan. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Silakan tulis pendapat Bapak dan Ibu di kolom komentar. Apakah Bapak dan Ibu masih berharap rapel pensiunan 2026 segera cair? Menurut Bapak dan Ibu, apa yang paling penting dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan para pensiunan? Jangan lupa tetap bijak menerima informasi. Bagikan video ini kepada sesama pensiunan agar tidak mudah tertipu kabar palsu. Semoga informasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.